Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gasdor. Apa kabar lur-dulur semua? Di depan kita sudah ada Honda CUV, motor listrik paling mahal dari Honda. Dan motor listrik yang paling mewah dan paling keren dari Honda. Serta memiliki teknologi yang sangat canggih. Dan satu-satunya motor listrik Honda yang memiliki fitur roadsing. Apa saja kelebihan dari Honda CUV dan bagaimana detail dari Honda CUV? Mari kita cek satu persatu. Honda CUV ini memiliki desain yang futuristik dan modern ya. Karena memang pendekatan dari desain ini diperuntukkan untuk para konsumen atau para calon pembeli nanti yang memang sadar akan lingkungan ya. Jadi motor ini menerapkan prinsip zero emisi dan kalau kalian beli motor ini, jadi tidak perlu kalian antri-antri atau repot-repot mengantri pom bensin di SPBU. Karena apa ya? Memang motor ini tidak menggunakan lagi energi bahan bakar yang berasal dari fosil, namun sudah menggunakan bahan bakar listrik ya enggak bahan bakar sih, sumber dayanya sudah menggunakan listrik yang disimpan di baterai. Untuk desain headlampnya lebih ke motor-motor apa ya, ya memang futuristik sih ya, dia simple namun elegan. Kemudian untuk bagian depan ya, terutama pada headlamp nih ya, kalau kalian tahu mobil-mobil listrik yang harganya mahal itu, yang dari Amerika tuh, pendekatan desainnya hampir sama. Dan di sini ada lampu DRL, sini headlamp dan lampu sen. Kalau dilihat-lihat seperti hewan apa ya, atau seperti siluet apa ya, silakan tulis di kolom komentar. Nyala atau lampu dari Honda CUV, susah kali sih ngomongnya. Honda tulisannya COV sama E, tapi kok nyebutnya CUV, ejaannya CUV, atau gampangnya Honda CUV aja lah ya. Headlampnya sudah LED yang pasti karena motor ini sudah canggih, jadi semua penerangan menggunakan full LED light. Ini headlampnya, ini DRL ketika nyala, dan ini sennya yang seiprit, namun visibilitasnya sangat baik dari depan maupun dari samping. 45 derajat atau bahkan 90 derajat dari samping pun sennya juga masih terlihat dengan jelas. Roda depan spakbornya cukup imut-imut ya. Di sini ada bahan plastik kasar dan di sini bahan plastik halus yang berwarna putih doff dengan ada siluet-siluet emas. Jadi terkesan memang motor ini motor yang memiliki atau memberikan sentuhan kemewahan. Dan di bagian suspensi depan ini sama seperti motor-motor Matic yang buatan Honda, seperti Honda Beat, Honda Scoopy, Vario 125 dan lain-lain. Menggunakan suspensi yang sama yaitu teleskopik, kemudian menggunakan rem cakram hidrolis yang memang benar-benar diperuntukkan untuk sepeda motor. Bukan cakram hidrolis yang seperti sepeda listrik, tidak. Dan memang benar-benar motor ini menggunakan spare part sepeda motor. Kemudian untuk velg depan dia menggunakan ring 12 yang dibalut dengan ban 110/90 dari brand IRC. Konturnya atau kembangannya seperti ini ya, simple dan cukup oke. Kalau soal suspensi, motor Honda tidak perlu diragukan lagi ya, suspensinya biasa, dia empuk dan ribonnya juga oke. Dan ya pengeremannya juga, walaupun masih pakai satu piston, ketika kami mencoba tadi remnya tuh cukup pakem ya. Artinya walaupun dengan rem kecil ini, namun motor ini kan bobotnya ringan ya, jadi rem satu piston saja sudah cukup dan bisa memberhentikan motor ini. Kemudian velg di sini dibalut dengan warna hitam dop atau grey ya. Di kamera entah terlihat hitam atau grey ya, yang jelas nih berwarna dop. Dan desain velgnya juga cukup modern, dia palang 10
Di sini dikasih tulangan besar dan belakangnya tulangan kecil. Namun jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada 9 ya? Hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata 9 bukan 10. Aneh kan sedulur, biasanya 6, 8, 5. Nah, ini 9. Ya, desainnya cukup unik. Dan di bagian kontrol kemudi, ini Honda CUV-i ini ada dua jenis, satu yang menggunakan Rodsing Duo dan satunya yang tidak menggunakan Rodsing. Ini untuk yang jenis ini yang menggunakan Rodsing dilengkapi dengan layar TFT sebesar sekitar 7 inch. Dan karena ini Rodsing Duo, jadi motor ini atau Honda CUV ini navigasinya bisa digunakan tanpa harus connect dengan smartphone. Makanya namanya Rodsing Duo. Kalau si PCX 160 Rodsing itu harus kita connect dengan smartphone dulu baru bisa melakukan navigasi. Namun untuk Honda CUV Rodsing Duo, kalian tidak perlu connect dengan HP, sudah bisa melakukan navigasi. Namun Rodsing Duo ini juga bisa terkoneksi dengan smartphone maupun intercom. Nah, fitur-fitur Rodsing Duo yang ada di Honda CUV ini, pertama pasti navigasi. Nah, di sini kita bisa mencari info-info terbaru dan mencari eSwap. Nah, eSwap ini adalah kalau kalian baterainya sudah kritis atau mau ganti baterai, kalian bisa mengunjungi tempat eSwap yang sudah diupdate oleh Honda, yang langsung kalian tinggal klik, nanti kalian tinggal diarahkan mau ke dealer mana atau ke ahas mana yang ada swapnya. Kemudian kalau ini dikonekkan dengan smartphone, kalian bisa melakukan panggilan maupun melakukan SMS atau WhatsApp via Rodsing Duo. Keren kan sedulur? Jadi kalau ada panggilan yang urgent, kalian bisa langsung angkat. Kalian bisa berhenti sejenak kemudian mengangkat telepon tersebut. Namun kalau ternyata janda pirang yang nelpon, bisa kalian reject saja. Sudah menggunakan kilas ya, jadi tidak menggunakan kunci kontak konvensional. Di sini cuma pakai knop, dan sini knop untuk membuka jok. Dan di bagian kiri ada handle rem. Kemudian di sini ada tombol lampu jauh, lampu dekat, dan ada juga lampu passing atau lampu tembak. Keren kan sedulur? Ini joystick untuk nanti joystick untuk si Rodsingnya. Ini juga joystick knop untuk menggerakkan atau memilih menu pada Rodsing. Ini seperti biasa klakson. Di bawah sini ada sen. Namun tidak ada hazard ya, cuma ada sen saja. Dan di sebelah kanan, nah ini yang paling mantap dari Honda CUV. Dia memiliki 3 mode. Ada mode ekonomis, jadi kalau pakai ini baterainya akan jadi super irit. Kalau pakai standar ya seperti biasa. Dan mode yang paling istimewa dari Honda CUV ini adalah mode sport. Mode standar, mode sport, mode ekonomi. Kalau pakai mode ekono atau mode ekonomis itu sangat pelan sekali. Kalau standar seperti kita membawa Honda Beat, dan kalau mode sport ini yang paling kami suka nih. Akselerasinya spontan, kemudian top speednya juga tinggi. Nah, ini tombol untuk kalau di motor-motor mesin bensin ini starter, kalau ini untuk kita mau jalan. Untuk desain atau tampilan dari samping ini, motor ini memiliki desain yang berbeda dari motor-motor listrik lainnya. Memiliki identitas sendiri, tidak memiliki siluet sendiri. Dan paling aneh dari motor ini, kalau sekilas kita tuh melihat motor ini seperti Honda Beat, namun kok tidak ada knalpotnya ya, knalpotnya hilang. Karena motor ini adalah motor listrik, jadi tidak perlu menggunakan knalpot, karena tidak lagi ada pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar fosil atau bahan bakar pertama pertalite. Itulah pokoknya.
Untuk garis bodinya slow ya. Kalau anak skiwir bilangnya serit ya. Kalau ini set. Dan di belakang sini ada tulisan Honda CUV yang yang di sini pakai garis chrome, jadi menonjolkan kemewahan dari motor Honda CUV. Sini ada footstep, tapi jangan lagi belakang. Dan di bagian roda belakang, velgnya sama dengan depan motifnya. Dan ukurannya juga sama, menggunakan 12 inch, dibalut ban 110/90 dari IRC. Nah, ada yang aneh di sini. Ini crankcase nih sepertinya pegangan atau bisa dibilang ini adalah single sided swing arm. Yang di sananya ada tempat motor BLDC. Keren kan? Inilah tampilan dari belakang. Lampu belakangnya itu sudah full LED dengan siluet kotak-kotak saja. Jadi memang seperti serasa kalau kalian pernah nonton film-film yang temanya luar angkasa seperti Star Wars dan lain-lain, ya rata-rata kan bentuknya futuristik. Nah, ini juga bentuknya juga futuristik, mengesankan motor ini adalah motor yang ramah dengan masa depan, atau motor ini datang dari masa depan. Menurut kalian gimana? Motor untuk masa depan atau motor datang dari masa depan? Spakbornya belakang lebar, sehingga kenapa lebar? Ya karena bannya juga besar, jadi spakbornya dibuat menutupi ban atau bisa mengcover cipratan air dari ban. Untuk bagian dari sebelah kiri, bodi kanan kirinya sama ternyata ya, tidak ada perbedaan ya. Bentuknya sama, shape-nya juga sama, cuma bedanya kalau di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan tadi ada kunci kontak, di sebelah kiri ini ada konsol box yang muat handphone atau gadget-gadget kalian. Dan juga terdapat USB untuk pengecasan. Dan ini 3 ampere loh. Type C 3 ampere. Jadi handphone kalian yang super canggih itu, yang mahal-mahal sekali, bisa dicas di motor ini. Kemudian untuk bagian engine, kalau kalian mengira ini adalah CVT, kalian semua salah. Ini di dalam sini ada motor listriknya atau penggerak listrik, motor BLDC atau motor apa sih ya? Menurut kalian ini motor apa? Kalau yang jelas di sini adalah penggerak utamanya diletakkan di bagian sini atau di bagian kiri yang menyerupai CVT. Jadi memang kesannya motor ini memang seperti motor matic pada umumnya ya. Kalau kalian naik ini sekilas di jalan, dikiranya motor matic nggak ada suaranya atau motor mati yang sedang didorong. Tidak, tapi ini adalah motor listrik Honda CUV. Kemudian di sini ada nomor mesinnya. Kalau Honda IM1 atau Icon E, motor BLDC-nya kan ada di menyatu dengan velg, dan nomor mesinnya juga menyatu dengan velg. Kalau Honda CUV tidak, dia memiliki crankcase yang menyerupai motor-motor matic pada umumnya. Belakang rem masih tromol, namun tromolnya sangat pakem. Kemudian suspensi belakang, suspensinya hampir sama ya dengan Honda Beat maupun Honda Vario. PR-nya ini cukup besar, dan bantingan dari shockbreaker Honda CUV ini cukup asik sih. Ketika kami mencoba tadi di jalan, motor ini handling atau redaman dari suspensi motor Honda CUV ini cukup enak sih. Bisa meredam jalan-jalan yang kerikil-kerikil atau jalan-jalan yang agak bumpy tadi, diredam dengan sempurna oleh Honda CUV. Dan ketika kita tadi masuk tikungan pun dengan cukup kencang ya, sekitar speed 60, motor ini juga ngikut aja, atau ya istilahnya kita mau ngapain dia ngikut lah. Suspensinya tuh mendukung sekali, walaupun tampilannya ya seperti suspensi Honda Beat, Scoopy atau Vario. Nah, ini tampilan atau lampu belakang ketika menyala. Di sini ada lampu rem, dan di sini ada lampu sen. Lampu sennya imut-imut dan senada dengan lampu sen yang depan. Namun visibilitas dari 45 derajat visibilitasnya cukup bagus, dan dari samping pun ternyata masih bisa kita lihat. Soal engine-nya itu, kita bahas engine-nya sebentar ya. Dia diklaim memiliki output maksimal 6 kW, dan diklaim memiliki top speed sekitar 83 km per jam.
Itu top speed maksimal di 83. Jadi motor ini cukup lah untuk kita penggunaan di dalam kota, kemudian di dalam perkotaan yang padat juga oke juga sih menggunakan motor ini. Kemudian di daerah-daerah perumahan ya itu pasti ya. Namun kalau di jalan kota atau di kota-kota besar, kita masuk ke jalan ruas yang atau jalan utama, speed dari motor ini sudah cukup mumpuni karena top speednya ada di 83 km per jam. Dan dengan torsi 6 kW, dengan power output maksimal di 6 kW, menjadikan motor ini memang sangat-sangat responsif ya. Dari 0 sampai ke 40 itu kita buka gas sedikit aja itu sudah lari, dia udah kayak mau terbang gitu ya. Apalagi kalau kita pakai mode sport, di situ sudah tidak ada limitasi torsi, jadi buka gas langsung seperti kita mau wheelie gitu kan. Nah, motor BLDC yang berkekuatan 6 kW ini disuplai oleh 2 baterai Honda Mobile Power Pack. Wih. Ini yang membuat atau kunci dari motor ini kencang dan akselerasinya mantap. Ini dia, 2 baterai. Pakai satu baterai aja bisa? Pakai satu baterai aja bisa nggak Om? Bisa nggak Lur? Bisa dong. Pakai satu baterai juga bisa, 2 baterai juga lebih bagus. Kalau cuma pakai satu baterai otomatis nanti jarak tempuhnya itu akan berkurang. Dimana jarak tempuh yang diklaim oleh AHM ini mencapai 80 km per jam dengan dual baterai Honda Mobile Power Pack. Kalau cuma satu baterai, daya tempuhnya cuma bisa 40 km. Dan untuk fitur safety supaya baterai kalian melewati gundukan-gundukan pasir atau kalian lewat polisi tidur biar baterainya nggak lepas, ini dilengkapi dengan safety lock yang sangat gampang dibuka, namun tidak mudah terbuka ya. Mudah dibuka namun tidak gampang terbuka. Paham nggak kalian seluruh? Mudah dibuka dan tidak mudah terbuka ya. Jadi kalau kalian melewati polisi tidur, kalian dengan kencang, harusnya kan ini bisa lepas ya. Namun kalau karena ada safety lock ini, membuat baterainya tidak bisa lepas. Ini saya tarik dengan sekuat tenaga ya. Dan memang berfungsi. Namun untuk membuka safety locknya ini cukup gampang, pakai 2 jari aja bisa. Tarik, set. Bagaimana seluruh semua menurut kalian motor Honda CUV ini yang enak dipakai di ruas jalan utama maupun di dalam perumahan maupun gang-gang sempit? Dan bagaimana tampilannya menurut seluruh semua? Silahkan komen di kolom komentar. Dan ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya, tanyakan saja di kolom komentar. Nah, soal harga ya, untuk Honda CUV Racing Duo itu harganya mulai dari 50-an juta. Dan Honda CUV Racing ini memiliki harga sekitar 60-an juta dengan sudah 2 baterai dan lengkap dengan charger. Nah, untuk harga lebih lengkapnya atau harga lebih detail atau bahkan mau tahu cicilannya, bisa datang aja langsung ke dealer ya. Dan Honda CUV ini memiliki 2 jenis. Yang pertama Honda CUV Racing Duo yang memiliki layar segede kapan atau memiliki tablet PC, dan satu lagi adalah yang non Racing Duo, jadi tidak ada panel TV di speedometer, jadi pakai speedometer biasa. Kebetulan ini adalah yang tipe Racing Duo. Oke sedulur, demikian review singkat dari Honda CUV. Bagaimana sih menurut kalian Honda CUV ini? Motor listrik paling mewah dari Honda dan motor listrik paling canggih dari Honda, ya kan? Honda CUV.